Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Respiana, kelas 2B, Prodi Pendidikan IPS, mahasiswi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai teori gender dan kesetaraan gender. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai gender. Apa sih itu gender? Gender adalah sifat dan karakteristik seseorang yang membedakan laki-laki dan perempuan, mencakup pakaian, sikap, kepribadian, peran, dan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan ataupun laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Dapat disimpulkan bahwa gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan antara maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan. Selanjutnya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu. Selanjutnya ada teori gender dan kesetaraan gender. Yang pertama saya akan membahas mengenai teori nurture. Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan. Peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas Borgius dan perempuan sebagai kelas proletar. Ada teori natur. Menurut teori natur, adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Selanjutnya ada teori equilibrium. Di samping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan equilibrium, yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Teori struktural fungsional. Teori atau pendekatan struktural fungsional merupakan teori yang sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Teori sosial konflik. Dalam masalah gender, teori sosial konflik terkadang ini diidentikan dengan teori Marx. Karena begitu kuatnya mempengaruhi Marx di dalamnya, Marx yang kemudian dilengkapi oleh Wienzels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Selanjutnya ada teori feminisme dan liberal. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya ada teori feminisme marxis sosialis. Teori ini bertujuan mengadakan rekrutasi masyarakat agar tercapainya kesetaraan gender. Nah, itu adalah beberapa materi mengenai teori gender dan kesetaraan gender. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada kesalahan. Ada sedikit kata-kata dari saya, yaitu kesetaraan gender lebih dari sekedar tujuan. Ini adalah persyarat untuk memenuhi tantangan pengurangan kemiskinan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan membangun tata pemerintahan yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.